Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat keempat tentang taubat. Di madrasahnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimakumullah menyampaikan sebuah hadis Nabi SAW pada hari Ahad pagi 10 Syawal 545 Hijriah. Barang siapa dibukakan baginya pintu kebaikan, hendaknya bersegera mendatanginya. Sesungguhnya ia tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup baginya. Hendaknya engkau bersegera dalam mengambil keuntungan dari pintu kehidupan selagi pintu itu belum ditutup untukmu. Selagi masih ada kesempatan, perbanyaklah melakukan amal-amal saleh. Selagi pintu itu masih terbuka bagimu, bersegeralah memasuki pintu taubat. Selagi pintu doa masih terbuka untukmu, maka masukilah pintu itu. Selagi kesempatan itu terbuka untukmu, gunakanlah waktu dan kesempatan yang engkau miliki untuk bergaul dengan orang-orang yang saleh. Bangunlah kembali perkara-perkara yang telah engkau rusakkan. Sucikanlah hal-hal yang telah engkau lumuri dengan najis. Kembalikanlah apa yang telah engkau ambil. Perbaikilah apa saja yang pernah engkau robohkan. Bersihkanlah apa saja yang telah engkau kotori. Kembalilah kepada Tuhanmu dari setelah engkau pergi dan lari darinya. Di sini tidak ada yang lain, wahai gulam, kecuali Al-Haq Azza wa Jalla. Engkau adalah hamba Khalik manakala engkau bersamanya. Tetapi jika engkau bersama makhluk, maka engkau adalah hamba mereka. Tidak ada alasan bagimu jika hatimu mengembara. Tinggalkanlah segala sesuatu dengan nuranimu. Apakah engkau tidak tahu bahwa pencari Al-Haq Azza wa Jalla mesti meninggalkan semuanya? Dia harus yakin bahwa segala sesuatu adalah makhluk, sedangkan makhluk dapat menjadi hijab antara dirinya dengannya. Apa saja yang bersamanya akan menjadi hijab baginya. Janganlah engkau malas, wahai gulam, agar engkau tidak menyesal. Jika engkau murah dalam beramal, di dunia dan akhirat engkau akan mendapatkan Al-Haq Azza wa Jalla. Abu Muhammad Al-Ajami rahimakumullah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik." Sebenarnya maksud dia adalah, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang baik." Tetapi lidahnya tidak tega untuk mengucapkannya. Orang yang dapat merasakan tentu akan mengetahuinya. Mereka bergaul dengan makhluk secara baik serta menjaga batas-batas agama dan menggapai ridhanya. Sungguh terdapat kebaikan di dalamnya. Terdapat tanda-tanda diterimanya atau ditolaknya suatu amalan bagi orang-orang yang bersih dan terpilih. Pasanglah jaring-jaring doa, wahai gulam, berlarilah menuju ridhanya. Janganlah engkau berdoa dengan lidahmu, padahal hatimu menentang. Pada hari kiamat, orang akan teringat apa saja yang ia lakukan di dunia, baik amal salihnya maupun amal buruknya. Tidak ada gunanya penyesalan di sana. Zikir di sana juga tidak akan berguna. Amal perbuatan yang ada gunanya adalah yang dilakukan sebelum mati. Nebar biji pada waktu panen tentu tidak ada gunanya. Nabi SAW bersabda, "Dunia itu ladang akhirat. Barang siapa menanam kebaikan akan mendapat apa yang ia inginkan. Barang siapa menanam keburukan akan mendapatkan penyesalan." Engkau baru tersentak dan tersadar ketika datang kebaikan kepadamu. Akan tetapi kesadaranmu pada waktu itu tidak ada berguna. Ya Allah,
sadarkanlah kami dari kelalaian dan kebodohan ini. Berteman dengan orang-orang bodoh, wahai gulam, akan menjauhkan dirimu dari orang-orang baik. Sedangkan jika engkau berjalan di bawah naungan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, hal itu akan membawamu kepada keberhasilan. Hendaknya engkau malu kepada Allah. Janganlah engkau menyia-nyiakan waktumu dengan bersibuk diri mengumpulkan apa yang tidak engkau makan, dan janganlah engkau lalai. Janganlah engkau membangun sesuatu yang tidak akan engkau tempati, dan janganlah engkau mengangan-angankan sesuatu yang tidak dapat engkau temukan. Sungguh, semua itu dapat menghalangimu menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di kemah zikrullah. Bagi orang-orang yang makrifat, zikrullah telah melupakannya pada perkara-perkara yang lain. Jika keadaannya telah seperti itu, maka surga menjadi tempat tinggalnya, surga menjadi pilihannya, dan surga menjadi tempat yang dijanjikan. Perkara-perkara yang istimewa di dunia ini adalah ridha, takdir, dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepadanya, dan terbukanya hijab antara dia dengannya. Pemilik hati demikian itu dalam khalwatnya bersama Al-Haq Azza wa Jalla dalam semua keadaannya merupakan sesuatu yang tidak terlukiskan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Adapun perkara-perkara yang dijanjikan itu adalah orang-orang mukmin akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Sesungguhnya semua kebaikan datangnya dari Allah, dan semua kejahatan datang dari selain Dia. Kebaikan datang jika menghadap kepadanya, dan keburukan datang karena berpaling darinya. Tiap amal yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala adalah untuknya, dan setiap amal yang engkau harapkan upahnya adalah untukmu. Manakala engkau beramal kemudian meminta ganti, maka balasannya adalah makhluk. Manakala engkau beramal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah kedekatanmu dengannya dan memandangnya. Kemudian engkau tidak minta ganti atas semua amalmu. Tidak ada artinya dunia, akhirat, dan apa saja selain Dia jika dibandingkan dengan Dia. Jangan hanya mencari nikmat, tetapi carilah pemberi nikmat. Carilah tetangga sebelum mencari rumah. Sebelum segala sesuatu ada, Dialah yang ada. Dialah yang mengadakan segala sesuatu, dan uang itu adalah sesudah sesuatu ada. Dalam semua keadaan, engkau harus selalu mengingat maut, sabar ketika menghadapi ujian, dan bertawakal kepada Allah. Jika tiga hal tersebut engkau miliki, kerajaan akan datang kepadamu. Suhudmu akan benar dengan mengingat maut. Engkau akan berhasil memperoleh apa yang engkau inginkan dari Tuhanmu dengan jalan bersabar. Segala sesuatu akan keluar dari hatimu, dan engkau akan berhubungan dengan Tuhanmu Azza wa Jalla dengan jalan tawakal. Akan ditundukkan untukmu dunia, akhirat, dan segala sesuatu selain Dia, dan semuanya itu akan menghampirimu dari segala penjuru. Engkau juga akan memperoleh perlindungan dan penjagaan, yakni Rabbmu akan menjagamu dari segala arah. Tidak ada peluang bagi satu makhluk pun untuk menyakitimu. Semua pintu terkunci dan segala arah tertutup. Jika demikian halnya, engkau termasuk orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Bagaimana mungkin orang-orang muwahhid dan mukhlis yang tidak pernah riya terhadap amalan mereka dapat dikuasai? Semua itu akan terbukti di akhir, bukan di awal. Pada mulanya semuanya memang bisu, tetapi pada akhirnya semuanya akan berbicara. Bagi orang yang ikhlas, kerajaannya berada di dalam hatinya, kuasanya berada dalam nuraninya.
Ia tidak lagi menghiraukan yang zahir dan tidak menghiraukan yang batin. Sebelum hatimu sampai kepada Tuhanmu Azza wa Jalla, hendaknya engkau selalu menyembunyikan keadaanmu sampai sempurna. Jika keadaanmu telah sempurna dan telah sampai, pada saat itu engkau tidak memperdulikan apa saja. Engkau tentu tidak akan memperdulikannya jika keadaan telah terbukti dan engkau telah berdiri di makammu. Bagimu, manusia hanyalah seperti pohon dan batu, yakni pujian atau cercaan sama saja bagimu. Mereka menerima atau berpaling, hal itu sama saja bagimu. Jika engkau berjalan, jalanmu akan mempengaruhi mereka dengan izin Tuhannya. Engkau akan memperoleh jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hatimu akan memperoleh pengukuhan dan tangan nuranimu akan memperoleh tanda. Tidak ada pembicaraan sebelum semua ini terbukti. Jadilah engkau orang yang berakal, janganlah engkau orang yang suka mencela. Carilah orang yang dapat membimbingmu jika engkau buta. Carilah orang yang mengajarimu jika engkau bodoh. Jika semua itu telah engkau dapatkan, berpeganglah dengannya. Ikutilah ucapan dan pendapatnya, mintalah petunjuk untuk mencapainya. Jika semua itu telah tercapai, duduklah di sana sampai terbukti makrifatmu kepadanya. Pada saat itu akan datang kepadamu orang-orang yang tersesat. Ketika itu engkau akan menjadi tangga bagi para fukara dan orang-orang miskin. Pada saat itu engkau akan menjadi tangga bagi orang-orang yang menjaga rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak baik terhadap manusia. Engkau tidak mencari Al-Haq Azza wa Jalla, engkau tidak mencari keridaannya, tetapi engkau justru sibuk mencari selain Dia. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaramu ada yang menghendaki akhirat. Quran Surat Al-Imran ayat 152. Di tempat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menghendaki keridaannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 27. Manakala telah datang kepadamu tangan kecemburuan, ia akan menyelamatkanmu dari segala sesuatu selain Al-Haq Azza wa Jalla, membawamu ke pintu kedekatan dengannya, sehingga di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Quran Surat Al-Kahfi ayat 44. Dunia dan akhirat akan datang kepadamu untuk melayanimu tanpa susah payah jika semua itu telah sempurna bagimu. Ketuklah pintu Al-Haq Azza wa Jalla dan tetaplah berada di pintunya. Jika engkau tetap berada di sana, bisikan hati akan menjadi nyata, dan pada saat itu engkau dapat mengenali manakah bisikan nafsu, manakah bisikan keinginan, bahkan bisikan hati, bisikan iblis maupun bisikan malaikat. Kemudian akan dikatakan kepadamu, ini adalah bisikan yang benar, ini adalah bisikan yang batil. Melalui tanda-tanda engkau akan mengetahui sesuatu. Jika makam ini telah engkau capai, maka akan datang kepadamu bisikan Al-Haq Azza wa Jalla, dan bisikan itu akan mendidikmu dan meneguhkanmu. Sungguh bisikan itu akan membimbingmu untuk berdiri, duduk, bergerak maupun diam. Bisikan itu juga akan memerintahkan sesuatu dan mencegahmu dari sesuatu. Ketahuilah, sesungguhnya takdir itu telah digariskan bagi setiap dirimu. Karena itu, janganlah engkau meminta tambahan atau pengurangan. Janganlah engkau maju atau mundur. Setiap dirimu memiliki catatan tertentu dan sejarah tertentu, sebagaimana disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhanmu telah menyelesaikan urusan penciptaan, rezeki, dan kematian. Pena telah kering dengan segala sesuatu yang mesti terjadi. Ketentuan Allah telah ditetapkan terlebih dahulu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelesaikan segala sesuatu. Ditutupi oleh perintah dan larangan, ketetapan itu telah datang. Siapa tidak boleh menentang ketetapan itu, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya.
dan merekalah yang akan ditanyai. Surah Al-Anbiya ayat 23. Dalam beramal, wahai gulam, berpeganglah pada syariat, laksanakanlah tuntunan kitab yang akan membawa kepada batinnya. Akan datang kepadamu kepahaman batinnya jika zahirnya telah engkau amalkan. Yang pertama kali akan memahaminya adalah nuranimu, kemudian hatimu, badanmu, lalu lidahmu, kemudian barulah makhluk lainnya. Akhirnya mereka akan memperoleh kemaslahatan dan kemanfaatan. Sungguh akan beruntung orang yang mengikuti dan mencintai Al-Haq Azza wa Jalla. Betapa celakanya engkau mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal cinta itu ada syaratnya. Bukti cintamu dan kesetiaanmu kepadanya dan bagi orang lain adalah engkau tidak lagi mencintai siapapun selain Dia. Engkau hanya merasa damai manakala bersamanya dan tidak gelisah manakala bersama Dia. Jika di hati seorang hamba telah bersemayam cinta kepadanya, maka akan datang kepadanya kepahaman batinnya, sehingga dia akan merasa damai bersamanya dan membenci segala sesuatu yang mengganggu kebersamaan dengannya. Hendaknya engkau bertaubat dan tetaplah dalam taubatmu. Bukan taubatmu yang penting, tetapi keteguhanmu dalam bertaubat. Yang lebih penting merawat tanaman itu hingga berbuah, bukan menanamnya. Dalam keadaan susah maupun senang, hendaknya engkau tetap mencintai Al-Haq Azza wa Jalla. Demikian pula ketika kaya atau miskin, ketika sehat atau sakit, ketika makmur atau pailit. Sungguh tidak ada obat lain bagimu kecuali tunduk patuh kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Janganlah gelisah manakala telah ditentukan sesuatu atasmu, jangan menentangnya, apalagi mengadukannya kepada selain Dia. Jika seperti itu keadaanmu, hal itu hanyalah akan menambah penderitaan saja. Hendaknya engkau diam dan menahan diri di hadapannya. Hendaknya engkau memperhatikan apa yang diperbuatnya terhadapmu, dan hendaknya engkau menyukainya agar Dia mengubahnya bila engkau telah bersamanya. Kegelisahan itu pasti akan Dia ubah menjadi kedamaian. Ya Allah, jadikanlah kami berada dalam kehadirat-Mu dan bersamamu. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Demikianlah nasihat yang keempat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.